Ya, halo teman-teman semua. Kita masih akan bahas timnas di video kali ini. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah subscribe dan juga di video gua terakhir itu banyak banget yang ngasih komen macem-macem. Ya, ada yang menumpahkan unek-unek, ada yang juga kesel, ada yang juga masih optimis dan sebagainya. Jadi lumayan banyak ya yang ngasih komen 100 lebih. Gue mau bilang terima kasih. Nah, di video kali ini kita masih akan bahas soal tim nasional, tapi gue akan mengangkat angle yang sedikit berbeda. Jadi terkait dengan ini lebih in-depth lah ngomongin bolanya, terutama tim nasional Indonesia. Jadi kita udah tahu semua ya, kemarin Indonesia kembali gagal untuk berturut-turut 31 tahun ya. Kita belum berhasil untuk menuntaskan dahaga gelar di level Asia Tenggara loh ya. Ini sebenarnya miris ya dengan penduduk yang berapa 70 juta orang ya, bukan 270 juta nih, soalnya kalau 270 juta itu kan setengahnya perempuan, setengahnya laki-laki, kemudian ada orang tua, ada anak kecil. Jadi dari 70 juta atau 50 juta lah usia potensial laki-laki yang bisa main bola, ya kenapa nggak bisa nyari 11 kemudian bisa juara di level Asia Tenggara yang notabene secara penduduk, secara juga mungkin ekonomi juga sebenarnya Indonesia nggak kalah ya. Tapi ada apa, ini kan satu pertanyaan yang harus dijawab, yang nggak bisa hanya seperti jawaban esai. Lu nggak bisa hanya jawab seperti piala ganda, jawabannya A, B, C atau D, nggak bisa. Ini adalah esai yang harus lu jawab dari mulai A sampai Z ya. Jadi tapi dalam berbagai kejadian atau situasi seperti misalnya setelah kegagalan kita kemarin, orang rata-rata hanya menjawab di akhir, hanya menjawab kesimpulan tanpa memberikan pemaparan, sehingga menjadi tradisi dan budaya ya. Kalau mau dibilang budaya itu, kita relatif dengan gampang mencari space goat atau kambing hitam ya. Yang paling gampang apa? Oh ya, ini out, itu out ya, atau turunkan ketua umum PSSI atau ganti ketua umum PSSI, naturalisasi semua pemain, macam-macam ya. Jadi ini gue juga rangkum dari komen-komen yang kemarin. Nah, ini adalah hanya reaktif atau reaksi temporary, hanya sesaat ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, butuh jawaban yang lebih dari itu, jawaban yang menyeluruh dan juga butuh waktu yang cukup panjang ya. Maka gue bikin thumbnailnya, malaikat aja nggak sanggup untuk membenahi bola Indonesia ya. Sebuah kalimat yang mungkin juga bisa membelah opini kalian. Ada yang setuju, ada yang menganggap oh ini nadanya optimis. Tapi sekedar informasi aja, seingat gue ya, kalau gue nggak salah, istilah ini Adigio ini gue munculkan sekitar tahun 2007-2008 ya. Waktu itu gue sudah sangat penat dengan tim bola kita, baik di liga ya, dengan sepak bola gajahnya, kemudian pengaturan skor dan sebagainya, kemudian juga tabiat dan behavior para pemain kita yang tidak menjaga asupannya, nggak disiplin dan sebagainya. Akhirnya gue termasuk juga organisasinya, akhirnya gue pada satu kesimpulan bahwa ya walaupun ini jawaban spontan ya, ada seorang teman gue lah itu nanya soal bola kita, akhirnya gue jawab dengan spontan, ya udahlah, malaikat aja nggak sanggup. Dan ternyata sampai saat ini terbukti ya, artinya itu hanya sebuah ungkapan betapa rumit dan sulitnya sebenarnya untuk membenahi sepak bola kita. Dan juga jangan lupa supporter, kalian juga sebenarnya part of the problem, tapi sebenarnya juga part of the solution ya. Contohnya kemarin lah ya, ketika kita menghadapi Thailand, kemudian ada insiden kecil ya, walaupun itu untuk skopnya kecil ya, nggak ada berdampak yang luas, itu bisa membahayakan perjalanan tim nasional kita saat itu ya. Mungkin kita bisa di-ban, tidak bisa nonton dan sebagainya. Nah, untungnya enggak, tapi juga nggak ngaruh, kita tetap nggak lolos. Nah, sekarang gini, banyak kemudian orang yang melihat apa sih masalah sepak bola kita. Ini kan pertanyaan yang kalau mungkin kalian sering dapat meme yang seperti siklus yang itu aja. Cuek dengan timnas, tiba-tiba timnas main bagus, lolos, euforia, ngedukung, gagal, salahin A, si B, si C, kemudian gitu lagi muter-muter. Nah, ini kembali lagi terkait dengan mental dan kultur ya kita secara umum. Jadi ini otokritik ya teman-teman ya, jangan dianggap kita menjelekkan kita sendiri, enggak, ini otokritik. Kalau kita mau sembuh, kita harus jujur mendiagnosa masalah kita. Masalah sepak bola itu tidak bisa dibangun dalam satu hari, tidak bisa dibangun 1 tahun, bahkan mungkin nggak bisa dibangun dalam 10 tahun, tapi dalam waktu yang cukup lama. Orang bilang 5 tahun, menurut gue itu terlalu sebentar malah. Bahkan kalau kita mengambil referensi dari Jerman ya,
Gue nggak sejelasin seperti apa sepak bola Jerman. Mereka ketika mengalami declining tahun 2000-an awal, mereka butuh sekitar 10 tahun, ya 10 tahun loh untuk sepak bola seperti Jerman yang sudah pernah juara dunia 3 kali, juara Eropa 3 kali, punya infrastruktur yang bagus, punya segala-galanya, butuh 10 tahun untuk kembali bangkit dan bisa akhirnya juara dunia. Ya itu pun sekarang kita tahu mereka kembali agak tersyok-syok lagi. Jadi lihat betapa besar effort mereka untuk membangun sepak bola yang sebenarnya fondasinya udah bagus. Rumah hanya atasnya aja yang mungkin udah lapuk. Kita jangan-jangan bukan hanya fondasinya rusak, jangan-jangan gak ada fondasinya. Nah itu makanya gue selalu mengatakan kita juga it's a part of the problem atau part of the solution yang selalu meneriakan kata-kata out tadi, kata-kata ganti ketua ini segala macem. Karena kita juga sebenarnya di bawah alam sadar kita selalu adalah orang yang punya budaya maunya instan, apa-apa instan. Nah kadang-kadang mungkin bisa saja organisasi ini atau pelatih atau apapun namanya, mereka sebenarnya punya jangka panjang yang mungkin bagus, mungkin ya. Tapi karena ada tekanan publik yang selalu ingin menuntut juara, akhirnya tidak sabar. Contohnya sekarang, udah mulai ada riak-riak kedengeran di kuping, STI out aja, strateginya salah, strateginya jelek. Gue gak mengatakan kemarin Sintayong strateginya bagus waktu lawan Vietnam di leg kedua. Di video gue sebelumnya gue udah ngasih tahu banyak sekali strategi mikro ya, seperti pergantian pemain, komposisi pemain, seperti Yaakob Sayuri lah, yang gue juga ternyata dia bermain banyak di tengah bukan di sayap. Itu small details yang memang bisa saja membuat perubahan hasil akhir, tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat backbone sepak bola kita pasti akan mentok-mentok juga gitu, pasti akan mentok-mentok juga. Let's say mungkin kita ke final, apa ada jaminan kita bisa mengalahkan misalnya Thailand yang lolos atau Malaysia? I don't think so. 31 tahun kita sudah melihat itu, selalu kita tidak bisa berhasil untuk menjadi yang terbaik ya. Jadi kenapa sekarang dengan fondasi yang sama kita berharap bisa meraih yang positif? It's almost impossible. Nah makanya gue mau bilang sama kalian semua, kalau menurut gue janganlah kita hanya melihat di ujungnya saja. Ini memang paling gampang ya menyalahkan pelatih dan sebagainya. Tapi bagaimana, ya ini memang kata-kata klasik ya, dan juga kata-kata klasik membenahi sepak bola itu dari, mungkin bukan dari A bahkan ya, dari sebelum A mungkin sampai Z. Mulai dari, jadi gini, sorry gue loncat-loncat ya, seperti gue menganalogikan seperti punya pohon sawit atau kebun sawit. Jadi sawit itu, atau tanaman lah, tapi dalam hal ini sawit lah, itu banyak hasilnya, hasil akhirnya, buahnya itu produktivitasnya itu sangat tergantung dari satu, bibit. Ini bibitnya bagus atau enggak. Kedua, tanahnya. Tanah ini berarti lingkungan. Ya, bagaimana lingkungannya. Kayak Messi contoh sedikit gua sebelum ke 3 dan 4. Messi bibitnya bagus. Tapi kalau dia tumbuh di Argentina, gua nggak yakin dia akan sebagus kalau dia tumbuh di Barcelona. Ya, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan football science yang lebih maju, dengan asupan yang lebih bagus, ya, dengan kompetisi yang lebih lengkap dan seterusnya. Nah, jadi yang kedua tadi tanah, lingkungan ini gimana dia? Bisa juga bibitnya biasa, kemudian tanahnya tapi bagus, mungkin agak lebih bagus. Jadi tadi ya, pertama bibit, kedua tanah, ya. Ketiga ini perawatan. Nah, perawatan ini kalau gua analogikan adalah pelatih. Ya, jadi kalau udah bibitnya bagus, kemudian ditempanya bagus, dikasih pemahaman sepak bola itu benar, kasarnya nih pelatihnya hau-hau, kemungkinan tetap bagus juga. Tentu paling ideal ya bibitnya bagus, sekolahnya atau diajarinnya benar main bolanya, kemudian ketemu pelatih yang bagus, itulah jadi mungkin seperti Prancis ya, mungkin seperti Jerman 2014, mungkin seperti Spanyol tahun 2008 sampai 2012 dan seterusnya. Jadi itu 3 analogi itu. Nah satu lagi ini kalau gue bilang lingkungan di luar lingkungan. Jadi tetangga ini, pohon-pohon sawit ini mempengaruhi juga nih. Nah inilah yang namanya supporter. Ya, ada juga pengaruhnya ya, sedikit banyak. Nah sekarang kita analogikan balik lagi ke tim nasional ya, supaya ini gampang. Gue menerangkan dari perspektif yang agak berbeda tapi sebenarnya substansinya sama. Satu, bibitnya.
Dulu gue pernah lah bekerja dengan seorang penggiat sepak bola, dia mantan Esko, kalau nggak salah itu namanya. Dia pernah bikin sebuah tulisan, dia mengatakan white color dan blue color. Gampangnya gini aja deh teman-teman. Di Indonesia itu yang biasa main bola itu biasanya di daerah, biasanya mainly. Ya kita lihat aja rata-rata mereka dari daerah mana-mana lah gitu ya. Di kota bukan nggak ada, jarang. Atau kalau dipresentasiin ya mungkin gue salah tapi rasanya enggak. Lu bisa bikin penelitian suatu saat nih, masukan untuk yang lagi kuliah. Jadi banyakan tuh dari daerah. Kota jarang. Biasanya di kota itu anak udah kamu sekolah aja, nggak usah aneh-aneh, hobi aja, main bola tuh hobi. Yang penting kamu selesai sekolah, kerja di kantor dan bla bla bla. Sayangnya ya kalau ini kita bicara pandangan kacamata, pemerataan gizi di negara seperti kita, katakanlah kita nih negara berkembang ya, developing country, dengan di negara maju seperti di Eropa atau Amerika, itu gap antara the have dan yang enggak the have itu beda. Di Jerman sebagai contoh, dulu gue punya teman sekelas, dia tinggal di kampung lah, yang dia bilang satu rumah dengan rumah lainnya itu jaraknya sekitar 50-100 meter, jadi kayak pertanian gitu, kampung lah. Tapi dengan orang Jerman yang lain yang di kota, makannya sama, porsinya sama, kualitasnya sama, makan keju, makan daging, roti dan sebagainya, susu dan sebagainya sama. Hanya ya dia di kampung, penduduknya lebih dikit, ini di kota. Jadi mau siapapun yang disapu atau disaring untuk menjadi pemain bola, bibitnya bagus. Nah di kita enggak, sorry to say ya, walaupun enggak semua ya. You can argue me, kalian boleh mengcounter pendapat gua kalau salah dengan senang hati. Mungkin kalian punya informasi yang lebih update ya. Tapi sorry to say, jurang atau pemisah kesejahteraan di Indonesia itu jomplang. Nah itu satu. Jadi kita bicara bibit ya. Intinya adalah banyak pemain bola ini yang memang secara gizi itu tidak maksimal lah, bahasa gue gitu ya. Itu satu, bibit. Nah yang kedua, tanah ini adalah let's say silabus ya, atau kurikulum ketika mereka masih kecil, cara diajarin main bola. Gue paling gampang, simpel aja dah. Dulu gue sering main bola di lapangan hoki di Senayan, sama ada seseorang yang udah tua lah waktu itu, mungkin dia udah umur 30-40. Dia ngambil ngambil goal kick itu pakai punggung kaki nendangnya. Pakai punggung kaki ya kan, jelas salah kan, harusnya kan pakai kaki dalam. Oke ya, tapi namanya main fun football waktu itu, ya udah nggak masalah. Berapa waktu kemudian gue lihat dia mengajar di SSB, kalau nggak salah Asio apa Cinti ya, dia ngajar. Itu kan berarti wah ini yang salah ngajarin yang salah gitu. Jadi bibit tadi yang mungkin biasa-biasa aja lah gue bilang ya, kemudian diajarin juga dengan pemahaman main bola yang salah. Dan bayangkan setelah bibit ini besar, ini susah dirubah lagi. Misal contoh ya, kemarin kalau kita tahu Sintayong itu ingin mencoba, sebenarnya Luis Milla juga ingin menerapkan permainan kaki ke kaki, permainan pendek ya. Itu ada dua kemungkinan. Mereka nggak menjalankan instruksinya. Ada tiga sebenarnya sih, tapi yang ketiga ini kecil. Dia tidak menjalankan instruksinya karena mereka nggak terbiasa, atau menjalankan tapi nggak benar, seperti kemarin panik dapat bola panik, padahal sebenarnya dia banyak opsi untuk nge-back pass atau membalikkan ke belakang, tapi karena mereka tidak terbiasa, baru dilatih mungkin sebulan 2 bulan, mereka nggak bisa menjalankan itu dengan baik. Atau ketiga, mereka menjalankan dan baik, dan ini kecil kemungkinannya. Nah kenapa? Karena dari kecil mereka tidak diajarkan sepak bola yang betul. Ini yang gue bilang tadi, udah bibitnya kurang bagus, kemudian tanahnya juga yang memupuk dia menjadi pemain itu juga udah ngajarinnya udah salah. Apalagi kompetisinya lagi sama. Lu lihat kompetisi kita main bola, tiba bola depan jauh, asal bukan long ball sebenarnya, itu asal main buang bola aja, asal aman. Cuman susah juga karena dari kecil dia diajarin seperti itu. Nah yang ketiga tadi udah ya, bibit, tanah, itu dia bagaimana pengajaran dia, pemahaman sepak bola. Yang ketiga adalah yang merawat tanaman tersebut. Nah merawat itu adalah pelatih timnas. Lu boleh bawa pelatih terbaik di dunia, tapi kalau bibitnya udah salah, pemahaman bolanya udah salah ya, kompetisinya juga yang sering lu kritik setiap hari, pelatih juga susah men ngelatihnya. Makanya si HST pernah satu momen dia bilang, saya udah ngasih tahu, ada satu hal lah yang dia kasih tahu, dia bilang berkali-kali tapi pemain tidak mengikuti, tidak mau atau tidak bisa, gua nggak tahu. Nah itu tadi masalahnya. Maka banyak, bahkan ada selentingan yang mengatakan
kita bawa aja Park Hang-seo sebagai gantinya STY. Siapa tahu dia bisa membawa kita juara seperti Vietnam. Vietnam di tanganin dia bagus. Ya tapi tadi karena memang bibit dan penyemayannya udah bagus. Nah, gue bilang hal ini udah pernah terjadi waktu Peter Witt ya, pelatih asal Inggris itu kita rekrut setelah dia berhasil di Thailand kalau nggak salah ya. Thailand dia bawa sukses Thailand 2 kali. Oh, kalau gitu kita ambil aja nih masternya. Tapi lagi-lagi kembali bibitnya sama pemahaman bibitnya ini sudah tumbuh dengan cara yang salah. Sehingga gagal juga Jadi sekarang apa bedanya? Bahkan STE apa kurangnya coba pelatih dunia. Luis Milla pelatih yang bagus, nggak berhasil juga. Nah, ini yang akhirnya membuat kalau menurut gua sih bukan di situ masalahnya. Ini adalah hanya masalah di hilir yang nggak akan selesai persoalannya. Nah, sekarang kalau kembali lagi tadi, lu mau nanam satu pohon, menanam suatu tim nasional yang kuat, ya hanya di ujungnya aja, itu nggak akan selesai mau sampai kapanpun. Jadi mau lu bilang STI out, mau lu bilang STI in, itu bukan soal gua setuju atau nggak setuju, tapi ini adalah soal kita harus sabar kalau mau ngeliat tim nasional kita bagus. Kalau itu yang terjadi, mungkin malaikat mau akhirnya datang dan membenahi sepak bola kita. Nah, mungkin lu punya pendapat yang berbeda, mungkin lu nggak setuju dan sebagainya, silakan tinggalkan komen di bawah. Gue mau lihat, kita mau diskusi, siapa tahu ada hal-hal yang menarik dan gue juga bisa dapat insight dari kalian. Jangan lupa subscribe. Sampai di sini dulu video gue. Salam sehat dan ciao.